Pak, kalau lihat harga Pak di 2022 dibandingkan kuartal 1 2021, khususnya tadi kan buat emas yang 70% ya Pak, itu memang kelihatan mungkin nggak usah angka start, pasti memang ada kelihatan trennya memang udah menurun dibanding peak ya Pak 2022 Pak ya. Kalau dilihat memang ya emas ini kan terjadi peningkatan. Oleh karena itu kita terus harus fokus kepada bagaimana kita men-capture konsumen. Oh, maksudnya gimana tuh Pak? Konsumen ini kan gini, kita penting sekali kan penjualan emas itu menjadi target yang juga yang tinggi, dan kita lihat selalu consistently itu yang berkontribusi besar kepada kita punya revenue. Iya. Jadi bagaimana kita bisa mendekatkan kita dengan konsumen. Kita mesti bersyukur bahwa emas ini di tengah-tengah geopolitical yang memang volatile, emas ini tetap dilihat oleh masyarakat sebagai safe haven. Jadi investasi suatu ya, Pak? investasi lindung yang baik lah. Betul. Karena itu akan konsisten selalu. Oleh karena itu emas ini kita harus take advantage ya, untuk bagaimana kita bisa melakukan lebih banyak lagi effort kita untuk marketingnya. Kita juga melakukan penjualan melalui online. Jadi kita juga marketplace kita juga harus tingkatkan, dan butik-butik kita yang memang sudah berada di 12 kota terbesar di 12 kota sekarang Pak. Indonesia itu juga harus mencapai kinerja yang kita targetkan semuanya. Pak, target produksi emas Antam itu berapa sih Pak tahun 2023 ini? Pak, akan ada peningkatan atau bagaimana? Tahun 2023 ini kita mentargetkan sekitar 31 ton. 31 ton? Ya, itu untuk emas. Naik atau turun Pak dibanding naik dengan target yang tahun lalu memang. Kalau kita lihat tahun lalu target kita adalah 28 ton. Nah, tahun ini kita naikkan, kita tingkatkan target untuk produksinya, penjualannya gitu. 31 ton itu dari Pongkor aja Pak? Emang Pongkor aja? Kalau hanya Pongkor itu sebenarnya hanya sekitar 1,17 ton. Yang produksi. Tapi kan kita juga memproses emas sehingga dari yang ada juga dari beberapa kontrak karya maupun ini yang ada di Indonesia, kemudian kita jual. Jadi kalau dilihat memang kita harus capai target penjualannya itu yang kita sudah canangkan untuk tahun ini. Sekitar 31 ton. Oke Pak, kalau dibilang emas itu safe haven, ini banyak kan kalau kita lihat memang happening, selalu berita harga emas naik, harga emas turun gitu. Bapak ngelihatnya ini untuk masyarakat yang suka mengoleksi emas tuh bagaimana sih Pak potensi investasi emas kalau Bapak melihat dari sisi Antam gitu? Apa masih menarik Pak? Kalau saya bilang kan seorang akan lihat, waduh ini karena dia sebagai produsen emas ya pasti saya akan menceritakan yang optimis. Tapi secara ini aja, sederhana aja. Kita menaruh investasi di itu semua mempunyai risiko. Ya kan? Kita juga keep dolar, volatility daripada US dollar juga bisa turun. Jadi orang lihat yang emas ini secara umum dan even jangka menengah dan jangka panjang itulah yang paling aman dilihat. Jadi kalaupun ada penurunan harga, people see it itu ada suatu dampak yang sifatnya akan sementara. Jadi longer term, it is still the safe haven. Produk yang memang orang-orang akan ada. Oleh karena itu kita harus menjaga, dan kita juga harus melakukan effort atau upaya-upaya yang bisa reaching the consumer atau konsumennya. Iya Pak, 31 ton itu penjualan emas logam mulia atau apa tuh Pak? Ya, penjualan dari logam mulia memang yang kita proses dan juga yang kita produksi yang di Pongkor. Jadi itu menjadi keseluruhan dari logam mulia, target kita logam mulia.